kita belajar. Mari kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita mulai kegiatan, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Alif Chandra Nur Hadi. Hadir, Bu. Hadir. Alvino. Hadir, Bu. Anggun Safitri. Hadir, Bu. Anissa Auliani. Aulia Rahmayani. Dian Madinah. Dikri Ilham Pratama. Dwi Andini. Egyan Saputra. Hadir, Bu. Enita Huta Galuh. Febi Safira. Hikmah Wahyu. Ilham Budiarto. Hadir, Bu. Jeremy Christian Sembiring. Kesha Astri Ananti. Hadir, Bu. Luna Maya Sitompul. Muhammad Al-Farid. Muhammad Fadli. Naila Fia. Najwa Putri. Milna Syakira. Dedi Saputra. Rido Setiawan. Tidak masuk. Rido Setiawan kenapa tidak masuk keterangannya? Oh, sakit. Sudah berapa hari? Baru hari ini dia tidak masuk? Ya. Jadi Rido Setiawan sakit. Rizky Aditya Rambe. Hadir, Bu. Sawaludin. Hadir, Bu. Siti Haryani. Sri Mulyani. Syakila Sindri Sisti. Kriya Al-Zahra. Mika Nurul Sakila. Hadir, Bu. Zuraida Hasibwa. M. Fahri Lubis. Putri Aisyah. Nah, berarti hari ini yang tidak masuk itu hanya siapa tadi? Rido karena sakit, ya kan? Oke, baik. Sekarang masih semangat? Masih. Masih semangat? Masih. Kalau masih semangat, Ibu mau ngetes apakah kalian memang semangat atau semangatnya sudah menurun. Ikuti, dengarkan apa-apa dari Ibu. Oke? Tepuk semangat. Semangat. Nah, baik. Hari ini kita akan membahas tentang 7 jurus BKH. Yang pertama apa? Yang pertama adalah kenali potensi. Sebelum Ibu menjelaskan 7 jurus BK hebat yang pertama, kita akan
7 jurus BKH hebat. Nah sekarang semuanya berdiri. Sudah? Sudah ready? Ready. Sudah ready? Ayo kita mulai. Kalian dapat melakukan namanya gaya belajar. Sudah pernah melakukan tes gaya belajar? Belum. Nah kalau belum, sekarang kita akan melakukan tes belajar menggunakan aplikasi yang namanya Aku Pintar. Oke? Sekarang anak-anak ibu handphonenya dikeluarkan. Sudah? Sudah dikeluarkan? Oke, kalau sudah, sekarang kalian download dari Play Store yang namanya Aku Pintar. Sudah, Pak? Sudah. Sudah? Selanjutnya kalian pendaftaran akun, ya kan? Ada yang masih bingung? Ada yang masih bingung? Tidak. Sudah semua? Sudah semua terdownload aplikasi Aku Pintarnya? Oke, kalau sudah, nah gaya belajar itu jenisnya ada 3, yaitu visual, kinestetik, dan auditori. Nah nanti setelah kalian melakukan tes, kalian akan mengetahui kalian masuk ke gaya belajar yang mana. Semuanya sudah terdownload? Kalau sudah, sekarang mulai melakukan tes. Nah mengerjakannya serius ya, jangan ada yang bercanda, apalagi kerja sama. Karena sifatnya ini adalah individu. Mulai. Oke, mulai Bang. Fokus ya mengerjakannya ya. Kita mana Bang?
menjawab? Oke, apa Kak? Saya mengenali gaya belajar yang selama ini saya memiliki gaya belajar yang salah. Nah, selama ini kamu memiliki gaya belajar yang salah. Jadi, setelah melakukan tes ini, kamu sudah tahu apa yang akan kamu lakukan? Oke, sudah. Nah, ada yang mau menambahkan lagi? Potensi apa saja yang kalian kenali dari asesmen hari ini? Oke, apakah? Saya mengetahui juga gaya belajar yaitu visual, auditori, dan gaya belajar kinestetik. Oke, kamu mengetahui jenis-jenis gaya belajar ya? 3 ya kan? Apa itu tadi? Visual, auditori, dan kinestetik. Oke, selanjutnya bagaimana hasil asesmen ini membantu kalian dalam belajar? Ada yang ingin menjawab? Oke, apakah? Sangat membantu dan saya akan menerapkan dalam pembelajaran saya. Nah, ini sangat membantu dan akan menerapkan dalam pembelajaran sehari-hari, ya kan? Nah, selanjutnya setelah mengetahui gaya belajar kalian, bagaimana kalian memanfaatkan hasilnya? Ada yang ingin menjawab? Bu, Oke, Jeremy, apa Jeremy? saya akan menerapkan dalam kegiatan sehari-hari sesuai dengan gaya belajar saya sendiri. Oke, berarti kamu akan menerapkan gaya belajar kamu sesuai dengan hasil tes tadi, yaitu auditori. Nah, tadi kan kalian sudah tahu hasil dari gaya belajar kalian. Ada yang auditori, ada yang visual, dan ada yang kinestetik. Sekarang kita akan membagi kelompok, yaitu yang hasil belajarnya auditori bergabung dengan kelompok yang auditori. Nah, yang kinestetik juga begitu, bergabung dengan yang kinestetik. Nah, yang visual juga bergabung dengan yang visual. Sekarang anak-anak ibu bergabung sesuai dengan gaya belajar tadi. Nah, sekarang kalian berkumpul dengan kelompok kalian, yaitu kelompok visual. Nah, kelompok visual berada di sebelah kiri saya. Ini sudah kelompok visual? Sudah, Bu. Sudah? Oke, selanjutnya kelompok auditori berada di tengah-tengah saya. Yang kelompok auditori silakan berkumpul dengan yang auditori. Silakan. Yang auditori sebelah tengah-tengah saya ini ya. Oke. Ini sudah yang auditori. Sekarang yang kelompok kinestetik berkumpul dengan kinestetik berada di sebelah kanan saya. Silakan berkumpul di sebelah kanan saya. Sudah? Nah, sekarang anak-anak ibu, kalian lakukan diskusi bersama tentang hasil dari gaya belajar kalian. Oke, diskusikan ya. Oke, Bu. Iya, Bu. Sekarang saya persilakan kalian untuk mendiskusikan tersebut. Nah, sekarang kalian sudah tergabung sesuai dengan hasil belajar kalian, ya kan? Ya, Bu. Sekarang kalian lakukan diskusi sesuai dengan hasil belajar yang sudah kalian lakukan tadi, tes tadi ya. Ya, Bu. Ada yang ingin bertanya? Boleh duduk, Bu. Nah, cara mengerjakannya boleh duduk, boleh juga di bawah atau di kursi. Bagaimana kalian enaknya aja? Di bawah, Bu. Di bawah? Ya, Bu. Di bawah berarti lakukanlah diskusi itu di bawah. Berarti bentuknya lingkaran. Oke, lakukan diskusi sekarang. Ya, Bu.
Belum. Kamu Bang? Sudah? Visual? Belum. Masih diskusi ya? Oke. Sudah ada yang selesai? Kelompok auditori apakah sudah selesai? Menunggu. Kalau belum berarti lanjutkan untuk diskusi lagi. Sepertinya visual ini sangat serius mendiskusikannya. Bagaimana dengan kelompok kinestetik? Apakah sudah juga mendiskusikannya? Sepertinya santai-santai saja. Belajar kinestetik cenderung praktek. Bagaimana dengan kelompok auditori? Kelihatannya jawabannya sudah mulai ada gambaran-gambarannya, ya kan? Terus sekali. Kinestetik sudah selesai? Biasanya kinestetik ini orangnya wow, heboh ya kan? Dia belajar seperti itu kan? Kinestetik kan? Kayaknya sepertinya sudah siap dia nih. Sudah siap dengan segala apapun, ya kan? Oke, kelompok visual ready? Ready Bu. Ready. Kelompok auditori ready Bu. Ya. Nah, setelah kalian melakukan diskusi, apa tanggapan dari kalian dari masing-masing gaya belajar ya? Tanggapannya dari masing-masing gaya belajar. Nah, saya mau tanggapannya dari kelompok gaya belajar visual. Mana visual? Ini Bu. Oke, tanggapannya Bang? Kami dari kelompok visual ada beberapa cara yang masuk ke dalam gaya visual Bu, yaitu kami lebih cenderung menggunakan media seperti gambar, video, tulisan, dan grafik, dan kami lebih menggunakan peta konsep atau mapping. Oke, itu tadi tanggapan dari kelompok visual, yaitu lebih cenderung menggunakan apa tadi? Gambar, ya kan media gambar. Apa ada yang menanggapi lagi? Apakah? Jadi Bu, nama dari gaya belajar visual dari saya adalah catatan yang menarik dengan tambahan warna. Oke, catatan menarik dengan tambahan warna. Itu adalah tanggapan dari kelompok visual. Selanjutnya, tanggapan dari kelompok gaya belajar auditori. Mana yang auditori? Sini Bu. Oke, tanggapannya? Setelah kami diskusi Bu, cara belajar yang efektif menurut kelompok auditori yaitu senang melakukan diskusi dan ketika belajar sambil mendengarkan musik. Berarti kelompok auditori ini lebih menggunakan panca indera, yaitu pendengaran. Ketika belajar lebih senang menggunakan musik. Ada yang ingin menambahkan? Cukup? Cukup. Selanjutnya, kelompok belajar kinestetik. Ini adalah orang-orang yang biasanya happy, yang suka dengan keramaian, ya kan? Yang mana kelompok kinestetik? Apa tanggapan kita tentang gaya belajar kinestetik? Menurut hasil diskusi dari kelompok kami Bu, kami menggunakan gaya belajar kinestetik dengan
banyak praktek. Jika dipresentasikan, prakteknya 70%, teorinya 30%. Dan suka dengan lingkungan belajar yang aktif. Nah, sekarang anak-anak ibu sudah mengetahui jenis dari gaya belajar masing-masing, ya kan? Nah, untuk mengingat kembali gaya belajar itu tadi ada 3, ya kan? Yang pertama tadi apa? Visual. Yang kedua, auditory. Yang ketiga, kinestetik. Coba sekarang perhatikan anak-anak ibu di papan tulis. Nah, gaya belajar visual. Yang pertama, dia lebih mudah mengingat informasi dalam bentuk gambar, ya kan? Anak-anak yang visual, dia akan lebih mudah mengingat ketika dia dalam bentuk gambar, warna, ya kan? Atau menggunakan grafik. Itu adalah anak yang visual, gaya belajarnya yang visual. Selanjutnya, strategi pembelajaran yang efektif biasanya lebih menggunakan dengan peta konsep atau video-video yang menarik, ya kan? Itu adalah gaya belajar yang visual. Selanjutnya, gaya belajar apa? Yang kedua, auditori. Dia lebih suka atau lebih dengan mudah memahaminya dengan cara mendengarkan atau dengan menggunakan panca indera pendengaran, dan lebih mudah biasanya belajarnya menggunakan musik. Nah, yang selanjutnya apa? Kinestetik. Bagaimana dengan gaya belajar kinestetik? Dia biasanya orang-orang yang belajar kinestetik, dia lebih cenderung apa? Praktek daripada teori. Jika dipresentasikan berapa? 70% praktek, 30%-nya teori, ya kan? Dan lebih suka dengan lingkungan belajar yang aktif, ya kan? Nah, itu tadi adalah gaya belajar. Anak-anak ibu sudah tahu. Nah, diharapkan dengan kalian mengetahui gaya belajar kalian, ibu harap kalian bisa lebih bagus lagi belajarnya. Oke? Masih semangat? Kalau masih semangat, kita tepuk semangat lagi. Siap? Siap. Tepuk semangat. Nah, itu tadi adalah 7 jurus BK hebat. Yang pertama yaitu kenali potensi. Sekarang anak-anak ibu udah tahu bagaimana potensinya. Saya harap dapat menerapkan dalam pembelajaran sehari-hari. Cukup sekian untuk hari ini, kegiatan hari ini, dan ibu akhiri.